dalam upaya merevitalisasi ajaran agama ini dan kebudayaan leluhur di era globalisasi. Nah, apa yang harus direvitalisasi? Nah, apa yang maksud dengan globalisasi? Kan ini yang harus kita pahami dulu. Dan terus apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda supaya suatu hal yang menjadi sebuah warisan budaya leluhur itu tidak kehilangan dari esensinya, hakikatnya, jati dirinya. Oleh karena itu kita perlu bersungguh-sungguh mempelajari sehingga jadi diri kita sebagai generasi muda hidup, sebagai masyarakat hidup tidak hilang. Nah, sebelum menikah kita mengawali tentang masalah seni adat budaya agama, ya kan? Seni adat budaya agama merupakan sebuah warisan leluhur yang sangat luar biasa, yang dimana merupakan sesuatu hal yang saling berkaitan. Kalau kita berbicara seni pun itu kan hasil karya cipta karsa manusia yang memiliki sebuah nilai unsur keindahan. Tapi jadi seni patung, seni kriya, seni rupa, seni tari, seni kerawitan, musik dan lain sebagainya. Kalau seni itu sudah mengandung nilai estetik keindahan, itu kelanon, seni senang. Tetapi kalau sudah seni itu membuat orang itu gundah, marah, resah, diketen seniwan misalnya kan, sentimen misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu seni itu adalah suatu karya cipta karsa manusia di mana memiliki sebuah nilai unsur keindahan, sanining kelanon, keindahan dalam diri. Apapun yang kita lakukan, kalau sudah alawi sukaning wong lain, membuat orang lain bahagia, itu seni. Ya kan, bisa diekspresikan dalam bentuk media apapun itu. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah adat, itu kebiasaan. Ya, kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun-temurun, yang sudah disepakati, yang melewati sebuah proses ruang dan waktu yang disepakati sehingga menjadi dia sebuah warisan budaya. Ya kan, budaya hasil kreativitas, hasil warisan yang dilakukan, yang disinergikan. Nah, sehingga seni adat budaya itu dilandasi dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga budaya agama budaya. Segala apapun yang kita lakukan, budaya apapun itu pasti literaturnya, nomenklaturnya, acuannya terdapat pada agama itu sendiri. Ya, jadi miraga jaga baca ngomongin tentang masalah kepemangkuan, pasti literaturnya Sansapurta Kusumo Dewo. Kalau kita berbicara tentang masalah bebantenan, pasti literaturnya tentang masalah Parveni. Kalau kita berbicara tentang masalah seni, literaturnya Siwanagaraja dan lain sebagainya. Artinya agama dalam bentuk sebuah kajian ini pasti sebagai salah satu landasan acuan untuk memperkuat seni adat dan budaya tersebut. Nah, oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan agama? Ya kan, sebentar kita akan bahas apa yang dimaksud dengan agama. Apakah agama itu sebenarnya suatu hal yang wajib kita lakukan? Mensing agama, seman swarga, seman moksa. Nah, ini suatu hal yang harus kita pahami. Oleh karena itu, seni adat dan budaya itu merupakan sebuah warisan leluhur dan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ya, tidak bisa dipisahkan karena saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika itu bisa disinergikan secara baik dan benar, maka akan terjadi keharmonisan. Ya, kelanon. Oleh karena itu, generasi muda sekarang, generasi Hindu tentunya mau tidak mau harus langgeng menjaga warisan tersebut supaya kita tidak kehilangan jati diri, supaya kita tidak kehilangan identitas diri kita bahwa kita memiliki sebuah warisan yang harus dijaga secara baik dan benar. Namun jangan salah, warisan-warisan tersebut harus dikondisikan, harus disesuaikan melewati sebuah proses ruang dan waktu. Sehingga di Raja Saklek, pidana mulo keto, jadi dari ke keto dan lain sebagainya ya. Artinya apa? Perubahan itu pasti akan selalu terjadi. Nah, oleh karena itu perubahan itu boleh kita lakukan, namun jangan sampai menghilangkan esensi dari apa yang sudah menjadi warisan budaya kita. Assalamualaikum. Nah, terus kalau kita berbicara globalisasi juga menjadikan perkembangan pertukaran pandangan dan informasi dunia. Ya kan, apapun itu bentuknya, pertukaran pemikiran, produk dunia dan berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan lainnya. Nah, gaya hidup tentunya salah satu faktor termasuk perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Sekarang kan zamannya canggih nih, zamannya smartphone, zamannya digitalisasi. Ada bahasa sering yang dengar seperti niki, tuh kuno tuh jadi sebut zamannya smartphone dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa kadang-kadang zaman smartphone, zaman digitalisasi ini morongrong kebiasaan, morongrong jati diri kita sehingga kita kehilangan esensi kita.
Pernah nggak menyadari bahwa dunia-dunia digital, dunia-dunia sosmed itu dengan mudahnya kita dapatkan tanpa kita mengklaster atau tanpa kita menelaah begitu saja, sehingga kita berbagi sehingga konten-konten yang tidak sepatutnya kita bagi yaitu malah merusak tatanan dari para budaya agama tersebut. Nah, oleh karena itu digitalisasi itu becik, smartphone itu becik, tetapi bagaimana kita memfilter supaya tidak kebablasan dengan kondisi tersebut, sehingga perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari pasti tentunya, namun jangan sampai menjadi bumerang asabunikum. Nah, sebagai generasi muda, di mana kita harus mengambil sebuah keputusan yang tepat, ya, mengambil sebuah keputusan yang tepat bahwa jangan sampai kita salah tindakan ketika kita akan melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini sebelum kita akan berbicara tentang masalah seni adat budaya lebih jauh, kita harus memahami konsep kita beragama. Ya, karena ini adalah keluarga besar Nabi Wastana ini Hindu Dharma. Kita akan berbicara agama dulu. Nah, konsep manusia beragama ada 3: filsafat, ilmu, dan agama. Nah, mungkin kalian sudah pernah sering dengan filsafat, ya? Nabi punika filsafat. Ya, filsafat itu dari bahasa Yunani, filosofi, yaitu kebenaran. Kalau kita berbicara filsafat, kita mesti berbicara tentang masalah kebenaran. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah ilmu, sains, pengetahuan. Namun untuk mencari sebuah kebenaran itu dasarnya apa? Keraguan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dijawab dengan filsafat ilmu matematika. Sehat bisa sakit, dijawab dengan filsafat ilmu kesehatan. Benar dan salah, dijawab dengan filsafat ilmu benar dan salah, dijawab dengan filsafat ilmu Nabi hukum. Kalau berbicara tentang Tuhan, dijawab dengan filsafat ilmu agama. Ya, itu harus dipahami dengan filsafat ilmu agama. Filsafat itu kebenaran, dasarnya adalah keraguan. Perlu sebuah sains ilmu pengetahuan untuk menjawab daripada keraguan tersebut. Kalau agama pun juga keyakinan deh. Ya, keyakinan Nabi dia terang ke orang sadar, agama pun itu sama ada patah. Ya, siapa yang beragama di sini? Siapa yang beragama di sini? Oh, nggak beragama nih? Siapa yang beragama? Serius? Beragama apa? Tuhan? Beragama Nabi? Tuhan? Tuhan beragama Nabi. Alamat emailnya Tuhan di mana, Dek? Ayo yang beragama, tolong berikan kalian sebuah pembuktian bahwa Tuhan itu ada. Alamat email, WhatsApp, sosmed, IG, Twitternya beliau di mana? Ayo, generasi saya kan harus bisa berikan jawaban. Adik beragama? Yang di depan nih, cewek-cewek ini beragama? Beragama Tuhan? Alamatnya di mana? Pernah lihat Tuhan? Kok percaya? Percaya sama Tuhan? Serius? Udah mah kamu adek, Bapak jamin swarga. Berani? Beragama gak usah, berbudaya gak usah. Tokuro, ngai cana, ngai barong, ngai rando, saya perlu. Saya jamin, tapi minta 3 syarat. Jalankan ketiga hal itu, agama gak usah. Saya jamin, Anda masuk surga. Berani? Gak usah beragama, 3 aja jalanin. Trikayo parisuda deh. Kaito, wajika, manajika. Iki melaksanakan saja, gak usah beragama. Trikayo jalanin. Beres. Berat Pak? Berat. Agama Pak? Berat. Modalan berat, naik barong berat. Ya, pemberusi berat, mengalung berat. Agama berat. Trikayo parisuda berat Pak. Satu yang Pak minta sama kalian moksa, gak surga lagi. Ayo, apa itu? Gak usah beragama, gak usah berbudaya, gak usah menjalankan trikaya parisuda. Satu yang Pak minta sama kalian, apa ayo? Hah? Masa KHMAD gak bisa jawab? Ayo,
Satu yang minta jengkok satem jaga kita ya cai darmo. Kalau kamu pak orang, nabi ini kau dagedak. Sing lampis dagedak. Kalian kan kunangan dagedak. Sing idang maya SPP dagedak. Proposal dicoret dosen dagedak. Bisa nggak? Loh, katanya kalian beragama. Terus dagedak sih bisa. Amun kenapa agama? Untuk apa bersabar? Untuk apa menjalankan keyakinan kita beragama Tuhan? Sangkaan 11-12 Tuhan, 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 Tuhan. Hah? Karena manusia tidak bisa dagedak. Arti daripada dagedak itu mulat sair, introspeksi diri. Oke? Biarkan dia mengaku yang keseluruh jadikan raja sama siu nama betul agama keolah gedak dan bahasanya rugi. Dagedak intisari daripada agama. Karena manusia tidak bisa sing gedak, tidak bisa tidak marah. Sang yang Aji Saraswati membicara kewuruan ning melajak panduam dasar bandana pati tata dasar pawitanan pangeran gadua di Subhane Raga Dua sang yang Sri Sedana membicara mereka karena ada budaya agama Saraswati Pagarusi Impok London. Tuh yang harus dipahami. Ya. Pagarusi Saraswati Impok London itu budaya yang dikuasai. Karena manusia sekitar ada trikaya parisida. Manusia tidak bisa sempurna menjalankan trikaya parisida. Ada agama budaya agama. Salah satu ajaran, pengetahuan, keyakinan yang memperkosa diri manusia untuk selalu ingat menjadi apa yang lebih baik, memuliakan diri. Mara bangun menepuk pelingge, mara bangun menepuk canang sari, pesuling lurung ring rumah menepuk pelingge, tempat di kampus, tempat di kantor, dia nepuk pelingge. Saya tadi bersih ini pelingge jangan tahu kan perlu ngai di mana? Hah? Bersih kan ngai? Cuma sing perlu merajak sing perlu bersih kan ngai? Karena kita konsepnya adalah beragama Tuhan dengan konsep aparobakti Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk media simbolah sebagai salah satu piranti yang memperjelas, memperkuat, mempertebal lagi keyakinan manusia terhadap yang diyakini Tuhan itu sendiri. Pun jika agama nggih menggidang lenjani sing gendak-gendak, juang tunang gendak-gendak coret nilainya gendak-gendak. Bah, degendan. Dan mana asal kok timpalnya marah degendan. Ya, boleh dia asal cerewet tunangnya degendan. Tuh, oke? Paham? Bisa paham ilmu agama. Paham kan? Oke. Kalau kita sudah percaya dengan filsafat ilmu agama, kita sebagai manusia yang berketuhanan memiliki tugas dan kewajiban. Suwadharma lan suwagina. Ya, kita memiliki sebuah kewajiban. Terus, tapi pedoman niraga beragama ini di Bali. Pedoman niraga Pancasraja, 5 keyakinan. Ya kan? Percaya dengan adanya Tuhan, Atman, Brahman dan lain sebagainya. Ya, ini sebuah keyakinan reinkarnasi Punarbawa. Dan percaya. Kalian percaya nggak bahwa diri kalian itu Tuhan sendiri? Semua aja Bapak Raga orang benar. Percaya nggak? Nah, hebat ya percaya. Kalian percaya diri kalian Tuhan? Kalian ngatoran sembah yang ngatoran sembah yang siapa yang disembah? Yang itu siapa? Titian. Kalian sembah diri kalian sendiri loh, bukan sembah orang lain. Sembah yang titian, yang dimuliakan, yang dipuja, yang dihormati, yang disucikan dan segala semuanya. Sembahyang kita ini adalah bagian daripada Tuhan. Karena Nabi konsepnya sederhana. Ada Atman, Kiatmo, Atman, Iki Brahman, Brahman, Atman, Aikyam. Satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Atman, Brahman, Ki menjadi satu. Bagaimana sifat Tuhan? Welas asih, baik, penyayang dan lain sebagainya. Bun, Brahman, Atman masuk ke unsur Pancamabhuta yang colokan masuk ke dikit Atman, Brahman, Akyam masuk ke dikit ke unsur Pancamabhuta. Semestinya manusia ini memiliki sifat Tuhan enggak?
Seharusnya iya, welas asih, kasih sayang, Basudewa, Kutumbakam, Eva Jayanti dan lain sebagainya memiliki. Tetapi kenapa manusia itu marah, bagian, uyut, bagian, ya cemburuan, bagian? Berarti Brahman itu pergi dia, Tuhan itu pergi. Yang ada adalah percikan kecil daripada Tuhan, Atman itu yang dibungkus dengan Stula Sarira, yang dibungkus dengan Panca Mahabhuta. Geliat no, gol singidang hijau karena Nabi Panca Tanmata, Panca Indriya, Satripu, Satetai dan lain sebagainya memperkosa Atman ini, sehingga ngelah limo benahnya angon makan, angon om sosiastu, angon ngatam, ngelah penyingaan, angon noleh niluk, angon nelik, ngelah cangkem bibir untuk berbicara yang baik, wawawi, terus seniman seni rupa memvisualisasikan wujud manusia punika. Wih, ketang di masane, nelikkan matane, nyelihatkan layane, ada randel, ada barong, kan manusia. Ciplak, nelik peningane, mau gambar buahane. Makanya kalau kalian marah, kalian seperti randel yang barong kalian, ya kan? Oke, Atman itu terbelenggu dia. Bagaimana caranya menyucikan Atman ini supaya dia bebas daripada unsur Panca Mahabhuta, bebas daripada Stula dan Sarira ini, bebas daripada Satripu dan Satetai ini. Pelingsir membuat sebuah warisan budaya dikolaborasikan dengan agama budaya itu sendiri, yaitu seni adat dan budaya. Kuenten garbaning samskara gedong-gedongan, kepus-puser, abulan hitung dino, metlu bulanan, ngotonan, Raja Singa, Raja Suwala, menek kelih, mesangi, sapu leher, mobil kawanan, mesakap mendatangan, sampai kewintanan, sampai mati, memukul. Semua ini proses budaya yang diagamakan. Tujuannya Nabi mencuci sang yang atmo, biar ban baikin, biar ban rinsuh, ya, biar ban dan lain sebagainya. Tujuannya Nabi supaya harapannya sang yang atmo itu kembali kepada unsur esensi Brahman itu sendiri. Paham? Ini tujuannya. Ini bukan semata-mata sebuah budaya kontestasi, agama kontestasi. Ampun, ini tujuannya daripada seni adat dan budaya yang disidentikan dengan agama punika, tujuannya membersihkan Atman punika. Bahwa kita adalah Tuhan. Untuk mencari esensi Tuhan itu kita harus bisa berperilaku sifat Tuhan itu sendiri, penyayang, pengasih, welas asih. Ampun, pedomannya adalah Pancasila. Terus catur warga atau catur purusarta, dharma atau kama moksa. Itu tujuan. Tidak ada hidup dasar dharma. Pasti akan ngalih tipis tujuan nafsu dengan dharma atau kama moksa. Tujuan dia itu ngalih tipis tangan kan utsaha larapanio, berusaha untuk menjadi lebih baik, mencari apapun itu, baik harta, berana dan lain sebagainya dengan didasari dengan jalan dharma. Ampun. Semua punika tidak terlepas daripada unsur dua bineda, Satripu dan Satetai. Dot ngalih pipis kewalo konsepnya menghalalkan segala cara. Dot menaik jabatan, benarnya ada proses ruang dan waktu yang dia harus dilewati, menghalalkan sejarah cara. Sehingga Satripu, Satetai yang ada dalam diri musuh itu tidak bisa dikendalikan. Raga di musuh mepara rengati tongwania dan madoh rengawa. Musuh yang terbesar itu diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa mengendalikan itu, makanya tangan yang semestinya untuk Om Swastiastu untuk mukul orang, peningaan yang sebagainya untuk melihat sesuatu yang baik yang indah untuk melototin orang. Satripu, Satetai dia. Pun, nah ketika nikah tidak bisa dikendalikan, bahaya. Oleh karena nikah itu perlu dikendalikan supaya Satripu, Satetai boleh kesat guna, boleh kesat rasa, senyum, baik, ulas asih, kasih sayang. Ampun, pengendalian diri. Terus, nah pancayatnya itu merupakan sebuah kewajiban. Kita memiliki kewajiban loh sebagai manusia yang berketuhanan. Pancayatnya dewa, manusia, resi, pitra, buta. Itu sebuah kewajiban, ya kan? Pak, boleh nggak kewajiban itu ditiadakan? Boleh kok, asal satu udah gendek, ya kan? Udah gendek boleh kok. Kenapa pancayatnya itu mesti dilaksanakan? Karena dasarnya utang. Karena kita memiliki utang, wajib hukumnya kita membayar.
Asa punika. Terus catur guru itu adalah kebaktian, bakti reng guru rupake, bakti reng guru swadhyaya dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kebaktian, kewajiban yang harus kita laksanakan. Sehebat apapun kita, ketika kita memiliki guru, ya kan, salah satunya adalah orang tua yang melahirkan kita, itu wenang patut harus dijaga secara baik dan benar, dihormati, karena niku pinaka siwa segala. Oleh karena itu orang berbicara surga ada di telapak kaki ibu orang tua, karena surga itu adalah merupakan kesejukan, keharmonisan. Ketika kita tidak bisa menjaga surga sekala siwa guru, kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Nah, terus reno itu adalah hutan. Hidup itu adalah dharma, ketenangan jiwa. Siapapun orang yang menyatakan dirinya beragama Tuhan, siapapun yang menyatakan dirinya ngiring, marah dogen, uyut dogen, tidak beragama Tuhan. Tuhan tuh marah dogen, uyut dogen, dan ngiring, miring namanya nika. Wah, tiang jero, tiang miring, tiang kahem adi dan lain sebagainya. Tapi marah dogen dan ngiring, miring. Ingat ya, itu miring namanya. Karena kalau kamu berani menyatakan dirimu sebagai orang yang berketuhanan, orang yang baik, kamu memiliki sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Hidup itu adalah ketenangan batin, ketenangan jiwa. Sidu ngaraneng tukat, tukat ngaraneng iya, ngaraneng toyo. Toyo kewala sing toyo. Tidak menas toyo jero mangku, toyo itulah beliau. Kenapa esensi beliau begitu? Maha pengasih, maha penyayang dan lain sebagainya. Beda puji Tuhan masa adalah tujuan hidup. Nah, di generasi muda makin kita memiliki sebuah peranan dalam menghadapi kondisi keadaan globalisasi saat ini. Nah, bagaimana kita menghilangkan gaya hidup instan? Kan kebiasaannya makin McDonaldisasi nih. Apa dot pang jadi? Benar nggak? Instan McDonaldisasi. Salah satunya yaknya. Beriatnya di Bali berat, tuyuh, hewah, purnama, kanyang leon, ilam, pagarusi dan sebagainya. Jujur nggak? Kalian buat soda, buat pejati, unsur keinginan kalian yang masuk. Izin talu begasam lebih andek, izin kacang saur lebih andek, izin pokari sweet, izin durian dek. Terus pertanyaannya setelah diaturkan siapa yang ngelusur? Kembali nggak pokoknya? Terus yang merasa berat itu siapa? Tuhan apa kalian? Yang memanipulasi bahwa menyatakan bahwa yaknya itu berat siapa? Kita sendiri. Padahal kita ngomong, murke, ya kan? Buktinya ngatur sodo berat, izin pokari, izin kene, izin keto, suatu keken, sat maka tomo petara ban buah-buahan, padahal sarwo prani tangkara semua sangkan paranin ide petara. Nah, seperti ini kok. Oleh karena itu bagaimana kita memahami tentang esensi daripada yatnya tersebut, bahwa sakri ke yatnya bukan kontestasi. Ya, sudah jelas sastra menyatakan wangi sebalik agung adalah dening wangi sadulang. Sadulang adalah dening puja astawa adalah dening anak suci ningir malam. Besar kecilnya yatnya yang kita aturkan, iki yang mengalahkan. Ikhlas enggak? Las caria enggak? Tetapi jangan sampai kita menyatakan diri menapolacur. Ngerti menapolacur? Ngelah, tetapi sing nyatu sing ngelah. Itu yang berat. Oke? Menghilangkan gaya hidup instan, yaitu bagaimana kita memahami tentang sakwikayatnya lascaria tanpa pamrih. Yang kedua, memperkuat ideologi. Memperkuat ideologi itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dharma agama dan dharma negara. Bagaimana kita bisa memiliki jiwa patriot ya terhadap contoh tiang magama Hindu napi, tiang magama Hindu Bali, magama Hindu Bali pun napi ketua nih, tatwa, susila dan upacara. Ya, ketika kita memiliki tatwa, susila dan upacara, kita magama Hindu Bali, ikuti bagaimana alur proses agama Hindu Bali itu sendiri supaya kita mengerti tentang esensinya. Segala ajaran, segala agama itu pastinya akan mengajarkan yang lebih baik kok, mengajarkan tentang keharmonisan. Ketika ada ajaran-ajaran yang tidak mengajarkan keharmonisan, itu bukan agama, itu setan. Tuhan itu hantu. Ampun, ideologi. Kalian harus memiliki sebuah nilai patriot dalam sebuah keyakinan.
Punapi, sesudo, gua dan lain sebagainya. Terus membuka diri untuk mengubah pandangan menuju cita-cita ke depan. Membiasakan pola penerapan hidup secara sederhana, mulak sarira. Ya, mengedepankan belajar untuk mulak sarira, introspeksi diri. Terus mencegah kemunduran mental dengan meyakini dan mengingati pemahaman agama Hindu. Introspeksi diri mulak sarira yaitu yoga atau puasa, biasa, pemita dengan belahan diri, sembahyang. Nah, terus berperan sebagai penggerak kreatif dan inovatif. Kita berbicara tentang masalah globalisasi dan revitalisasi, yaitu berperan sebagai penggerak kreatif dan inovatif, yaitu salah satunya adalah budaya. Nah, tadi narasumber pertama sudah banyak berbicara tentang masalah ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh punika kan budaya tradisi daripada Musabwa ini Nongding yang ada di Karangasem. Itu sekitar tahun 1983, 80-an, ya kan? Di mana ada sebuah tradisi di tahun 70-an sehingga diadopsi, sehingga di tahun 83 mereka diimplementasikan dalam sebuah bentuk karya seni rupa, yaitu ogoh-ogohan, gonggong-gonggokan, diangkat bersama-sama. Di tahun 90 diapresiasi oleh pemerintah di Pesta Kesenian Bali, sehingga ogoh-ogoh punika mulai dicetuskan. Di tahun 90 diapresiasi oleh pemerintah keliling punika di hutan, punika di Gajah Mada dan sebagainya. Sentralnya itu adalah di hutan di Gajah Mada. Nah, kebetulan juga salah satu pencetus daripada ogoh-ogoh punika almarhum orang tuanya sendiri membuat ogoh-ogoh. Di mana dulunya ogoh-ogoh punika adalah sebuah nilai karya seni yang tidak ada kaitannya memang benar dengan budaya merupuk nikel, penyepian nikel. Namun nikel disinergikan. Ya, itulah pintarnya para leluhur Iraga, generasi Iraga sebagai generasi penerus nikel, mensinergikan antara budaya dengan agama, keyakinan itu sendiri, agama, budaya Iraga, sehingga dipadukan menjadi sinergisitas. Sehingga di tahun 90 mulai diumumkan sehingga sampai saat ini. Dulu memang ogoh-ogoh nikel dari ulang-ulangan, dari bambu, dari bahan alam yang dipergunakan, berkembang, kertas karton, kertas mowile, styrofoam, ya dan lain sebagainya. Kita di sini tidak berbicara benar dan salah, tapi bagaimana kita menyikapi budaya mereka supaya bisa dinikmati dan bisa disinergikan dengan ajaran agama, kan seperti itu. Yang rasa apapun itu yang dipergunakan, yang penting kita cerdas untuk menyikapi. Suat beragama gae, gunang patut kesampatan dulu nih. Menapi dan tidak mendapat yang kurang baik untuk lingkungan setempat. Apapun itu yang kita pergunakan, yang jelas bagaimana kita sebagai pelaku seni atau pelaku budaya itu supaya mengerti. Kadang-kadang kita sembahyang di pulau, sembahyang di pulau, merasa enggak dulu canang itu kita buang, tidak pada tempatnya, ya kan? Karena elah, masih sebuah ada juru sapu di pulau kemudian biar. Pertanyaan kita instan, ragu nak main nak sembahyang, padahal nggak turun canang sesari siupiah biar disipun kena asap. Habis di sana kita datang sembahyang ratu betara dan lain sebagainya. Habis nikah ngabuk canang sodo misi sesari siup pun kita meminta yang lebih. Layak nggak? Nah, karena kita membiasakan hal yang seperti ini tuh. Seperti ini kan harus dipahami dulu. Nah, salah satunya adalah budaya Brogo. Ada budaya barong, rangga dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu warisan budaya. Nah, apa yang perlu direvitalisasi sekarang? Ini perlu dipahami satu persatu. Oke? Nah, mempertahankan nilai kemanusiaan dengan sikap peduli tolong menolong, anasewa dan amesti, saling menghargai dan dihargai dalam konsep Ritatalanang, pariangan, pelemahan dan keuangan. Nah, menjaga budaya sebagai prioritas tatanan kehidupan masyarakat merupakan salah satu pilar fondasi agama. Nah, seperti yang sampaikan tadi, Semeton Sarang Sami, bahwa yang perlu kita pahami adalah merevitalisasi tersebut adalah bagaimana kita berproses. Nah, berproses dalam menjaga melestarikan sebuah warisan budaya. Contoh, gambuk, tarian gambuk, kan sampun turun punika. Bagaimana kita berproses menjaga budaya tarian gambuk punika sebagai asal muasal daripada dasar tarian Bali itu sendiri. Perlu di sebuah revitalisasi.
Nah, revitalisasi ini tidak bisa perseorangan, perlu adanya sebuah sinergisitas antara seniman, antara pengguna, penikmat, begitu juga instansi terkait, sehingga sinergi ya, terjadi sebuah kesepakatan. Intinya apapun yang akan kita lakukan, kita mengerti dan paham dengan apa yang kita inginkan tersebut. Oleh karena itu, budaya-budaya Bodega adalah merupakan sebuah regenerasi budaya. Satu, sebagai regenerasi budaya, itu yang dipahami Dumun. Terus memperkuat jati diri. Terus yaitu meningkatkan jiwa sehat dalam diri. Asal sebuah anak berbudaya pasti sehat, didasari dengan agama. Ya, terus memperkuat dan mempererat rasa kebinekaan. Tujuan daripada budaya Bodega adalah mempererat nilai silaturahmi kebinekaan kita. Itu yang perlu yang sampaikan. Semoga belajar bos lebih banyak tanya jawab. Bahwa pada prinsipnya harus globalisasi ini memang merupakan salah satu fenomena yang mau tidak mau harus kita ikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Namun jangan sampai kita kehilangan jati diri. Kita boleh melakukan sebuah revitalisasi dalam seni adat dan budaya tersebut, tetapi jangan esensinya sampai kehilangan. Contoh, calon arang ada pakem beruang. Ya, kerawuhan ada aturan main. Ogoh-ogoh ada aturan main, ada pakem. Nah, pakem itu boleh kita kembangkan sesuai dengan situasi kondisi zaman, namun jangan sampai menghilangkan nilai dasar daripada pakem tersebut. Paham? Bisa nggak mobil, ngelah garasi mobil, SIM singlah, legal nggak? Kan seperti itu, ngelah SIM mobil singlah. Seperti itu kan, ini perlu dipahami dualitas yang berbeda namun satu kesatuan. Apa yang akan kita revitalisasi, apa yang akan kita lakukan sesuai dengan pakem aturan lain. Suksema Pak Koman. Itu penjelasan dari Pak Koman. Kita minta plusnya. Plusnya sekali lagi adik-adik ya. Jadi ini pukulan sebenarnya bagi kita semua ya. Jadi sebagai umat ya. Jadi di mana nanti kita letak posisi kita bisa menempatkan diri. Oke, sekarang kita buka session tanya jawab ya. Mungkin sudah banyak yang nanya. Terus. Oke, saya buka untuk 3 penanya dulu, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, silakan mohon dibantu si acara. Dari Pak Koman bagus. Tidak di DI. Nggih. Ya Piko. Sekarang di dari Pak Koman. Sama Pak Ika Kurniawan juga. Tidak masuk. Ya semua. Om Swastiastu. Perkenalkan yang Komite yang beserta umum yang kemarin bertanggung jawab tentang Indonesia yang itu dengan seminar nasional dengan tema membangun pola pikir generasi muda itu Bali dan upaya modifikasi strategi itu dan kemudian di era globalisasi dan juga saya tertarik di sini karena narasumbernya Pak Koman sendiri. Semua Bapak. Pertanyaan dia adalah perilaku keramaian itu kalau mau agama dan budaya ini kan erat kaitannya dan partisipasi keramaian adat sendiri di desa itu kan faktanya itu menurun. Pertanyaan dia adalah apakah kremasi yang ada di desa sana atau di tempat lain itu merupakan revitalisasi agama. Terus apakah itu memperkuat atau sebaliknya melemahkan desa adat itu sendiri dan bagaimana ke depan? Terima kasih. Oke, semua Pak Koman atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Om Swastiastu. Semua atas waktunya Bapak. Izin perkenalkan diri. Nama saya Lala Sayani dari Organisasi Advokasi. Saya izin bertanya. Dalam agama Hindu kita percaya karma pala, di mana ada salah satu bagian dari karma pala yaitu sasita karma pala. Nah,
Suksma Suryani ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga, silakan. Semua saudara, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Swastiastu Terjadi. Di sini saya ingin bertanya, mungkin ini kaitannya agak menyimpang karena topiknya seharusnya saya angkat pada pembicaraan pertama gitu. Ini saya ingin mengambil dari contoh faktual yang ada di kabupaten saya sendiri, yaitu Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi ada sekelompok masyarakat yang menggunakan obor-obor sebagai suatu pawai di waktu yang tidak sesuai, seperti biasanya kita melakukan saat bukan, tapi sekelompok masyarakat tersebut menggunakannya saat waktu yang berbeda. Dari saya sendiri, bagaimana kalau Bapak, karena menurut saya kan itu masih masuk ke ranah sakral dan seharusnya tidak masuk ke ranah profan begitu. Terima kasih. Izin untuk jadi mohon, tadi pertanyaannya pawang ya? Pawai. Pawai, oh sorry pawai. Oke. Jawab ini ya. Lagi satu. Terus. Oke, ini bonus lagi satu pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Pak Komang, terus nanti lagi. Ini Om Swastiastu mengenalkan tiang pengumuman dari program studi di Bogor. Jadi sebelumnya ini agak sedikit keluar dari apa yang dibahas sebelumnya ataupun tidak dibahas sebelumnya, namun sekiranya penting untuk diperhatikan bahwasanya di sekarang kita di era globalisasi di mana semua dapat diakses dengan mudah. Namun kita di sendiri yang ini merupakan analisis pribadi saya yang mungkin bisa dikoreksi bahwasanya kita sebagai besar umat agama ini tidak pernah melihat ataupun mengakses secara langsung kitab suci kitab sendiri, yaitu kitab suci Weda. Sedangkan jika kita bandingkan dengan agama lain, yaitu mungkin contohnya Islam, itu mereka bisa mengakses setiap hari dengan mudahnya. Dan juga terlebih lagi kita di ini tidak lagi yang adanya ketentuan bahwasanya kitab suci hanya bisa diakses oleh kasta tertentu, namun itu sudah berubah. Namun bagaimana sampai sekarang kita agak susah untuk mengakses kitab suci kita sendiri seperti itu. Mungkin akan dari Bapak bagaimana. Sekian dan terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih ya pertanyaan dari Brahma Putra ya. Siapa namanya tadi? Wahyu. Dari Wahyu. Oke, ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama dari Bapak Komang ya, terkait dengan partisipasi krama dan keberadaan kremasi, nanti mohon disampaikan Bapak. Yang kedua adalah Suryani ya, dari Sancita tadi, apakah itu nasib gitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan pawai ya, terkait dengan kesakralannya. Yang keempat adalah terkait dengan Weda ya, karena hanya orang tertentu saja yang bisa mengakses ini. Silakan Pak Komang. Semua kalau salah diluruskan. Kita sama-sama belajar ya. Pertama, perilaku krama tentang masalah kremasi. Di sini kita tidak berbicara benar dan salah, tapi itulah sebuah perubahan yang sudah sepatutnya kita pahami dulu. Kenapa bisa sampai ada kremasi? Karena saya meninggal, ya karena jujur kurang fleksibelnya ya adat kita untuk membaca, menyikapi situasi, kondisi, keadaan yang terjadi pada saat ini. Karena mumetnya krama, nah di mana orang berpikir untuk melakukan segala sesuatu hal itu murah, mudah bukan berarti murah. Mudah bukan berarti murah, sehingga ada cebusan ide yaitu kremasi, krematorium. Ya, apakah itu termasuk revitalisasi agama? Bukan, revitalisasi budaya, iya. Ya, di mana itu dilakukan sebagai salah satu terobosan untuk memberikan solusi tanpa frustasi bagi krama. Yang cuma sayangkan, semestinya desa adat di Bali maka jangan dah kremasi sing perlu ilih semanana, karena iraga subuh ngelaset terus. Sing dadi nak pidang mula gitu
Pidan irago nak mau bulat ginting sing mau baju. Jadi mau dia mau baju. Pidan nak menjalan baik, jadi nak negak motor. Sing pidan hidup bejani. Tujuannya Balai Banjar itu dibangun untuk apa? Untuk komunitas, organisasi, perkumpulan serta untuk supaya memudahkan ruang gerak kita untuk melakukan segala aktivitas. Mudahlah kayangan tiga, mudahlah meraja, mudahlah setra. Itu adalah salah satu bentuk bagian untuk mewujudkan, memudahkan bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas dalam bentuk tatanan seni adat dan budaya tersebut. Asa boneka yang sayangkan kita tidak berbicara boleh dan tidak, benar dan tidak, apakah ngai kremasi yang tidak berbicara, tetapi yang sayangkan sampai kondisi keadaan kramo iraga kepisaga nyilih makar mayat. Terus punapi tentang suku duko yang kita miliki di desa adat Pekraman. Apakah ada orang yang akan mencari kematiannya kapan acel mati covid? Oh, karena mati covid sing tadi abeanan di setra karena virus. Kaplak acur dibawa ke kremasi. Terus dikali jumlah di kremasi, anggap kematinya dason ngantri satu orang kelinsing 50 orang kramo semerton datang 50 dikali 10 500 orang dikali jumlah, apakah itu tidak penyebaran virus? Logika bermain. Terus pulang dari kremasi dia akan pulang ke Banjar, desa adat Pekraman masing-masing ke rumah, apakah tidak akan berdampak untuk virus itu? Logikanya mana? Otaknya hilang, Pak. Oke? Nah, oleh karena itu solusi kremasi itu sah saja dilaksanakan, tetapi jangan sampai menghilangkan esensi daripada desa adat itu sendiri, setra itu sendiri. Oleh karena itu yang berharap di seluruh Bali naik kremasi. Contoh, setra adat kayangan tiga angon, tujuannya nanti satu untuk regenerasi, yang kedua untuk mendapatkan income, ipes tuh. Jujur nggak? Ya, kita punya kos-kosan berharap supaya dapat duit bulanan. Buat kremasi tujuannya apa? Dapat duit dong. Ya kan, inilah esensi budaya agama itu, di mana tujuan suku duka membantu, meringankan dan lain sebagainya. Ini perlu sebuah pelurusan bagi dia. Jadinya itu bukan regenerasi agama tapi regenerasi budaya. Nah, sayangnya jangan sampai kehilangan dengan esensi tersebut. Itu aja yang diharapkan, bahwa di sini kita tidak berbicara benar dan salah, karena asal muasal daripada itu sampai terwujud karena kekakuan daripada aturan adat kita sendiri. Namun bagaimana kita meluaskan hal tersebut sehingga harmonis. Mungkin tidak sedikit kok setra-setra dikontrakkan untuk krematorium. Nah, kita tidak berbicara benar dan salah karena nabi, karena susahnya, sulitnya kita tidak berbicara adat itu jelek atau buruk, tetapi bagaimana kita bisa memfleksibelkan supaya bijaksana menyikapi segala sesuatu. Itu tentang masalah regenerasi setra. Terus percaya dengan karma. Percaya dengan karma. Sancito karma pala, pralabdo karma pala, priya mana karma pala. Kita tidak berbicara Islam ya. Itu yang permudah makin generasi Z. Karma punika ada keludet. Ya, karma lara, karma wicara, bebawasan, karma pertingkah perilaku. Karma pertingkah dan bicara, kita bisa belajar baik nggak? Berperilaku yang baik nggak? Bisa dipelajari. Bisa belajar bicara yang baik nggak? Yang halus nggak? Bisa. Ini bisa dipelajari ya. Terus karma lara, bisa nggak kita pelajari? Wartamana, artita, negata, nepidan, nejani, nekalteko. Karma lara ini disebabkan akan 3 hal. Yang sederhanakan. Nyen ada ngide nasi ajak nang kocok. Pasti satuan balian jak mangku meluasan. Oh, ada ngide nasi, ikompiang, idadong dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kebenarannya kan? Nyen ngide nasi ajak nang kocok. Bagaimana tindakan perilaku orang tua kita sehingga kita lahir? Bahasanya superhero. Pedugas bapak ajak memek ngain cening cek, mayaso, kokuro kailaso, munasico panglekat cening. Kebenarannya kita tahu? Tidak pernah tahu. Dijauh sinta langgap ukir tuantir dijang inap itu kenyir sinawan. Ya kan? Perilaku kebenarannya kita nggak tahu. Terus kita ada di sini lahir nih. Ini karma nih. Karma lara itu disebabkan karena 3 hal. Ning ide nasi, orang tua, iraga pendidik. Terus iraga ada di ini. Adi petang lemah iraga magae sing lah apa?
Jawabannya Nabi, ada nak ngeliakin, ada nak nyakitin. Adi petang lemak nang kocong magae, seng kain magae, alih kan pipis, alih kan gae. Jawaban Nabi, ngubuh belerong, ngubuh tuyul. Psikologis Kiraga selalu berbicara hal yang negatif, sedangkan kita tidak tahu kebenarannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita menyikapi ketiga hal niki? Karma lara niki yang perlu diadakan puasa, yasa, pekemitan. Puasa pengendalian diri, yasa deman pada ulung, pekemitan deman sembahyang. Ketika ketiga karma politik, karma lara, karma bawasan, dan karma pertikah yang disebabkan akan tiga hal ini tidak dipahami secara baik dan benar, nang kocong ketemu ajak men kocong nganten, astung karo karmanya tiga baik bertemu menjadi 6 karma. Dengan cinta membuahkan hasil i cening, pan cening, paice anening. Lahir dia i cening ngabo karma sio. Dia 3, orang tuanya memberikan 6, 9 yang memiliki karma. Astung karo alo adeng megae karma baik yang dia akan dapatkan. Astung karo petang lemah sing hidang membuahkan hasil karena bagian daripada karma yang dia terima. Paham? Itu yang menyebabkan karma lara itu terjadi deh. Oke, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Puasa, yasa, pekemitan. Oleh karena itu ada tradisi budaya, ada membersih, mebayu, ngotona, mewintan, sapu leger, dan lain sebagainya. Itulah budaya-budaya agama budaya yang disinergikan, tujuannya Nabi untuk membayar karma lara tersebut, bukan menghilangkan. Ya, membayar supaya Nabi kita berharap mendapat kemuliaan, menyucikan diri menjadi lebih baik. Nika tujuannya, bahwa karma itu seperti nika, bahwa percaya dengan karma, sangat percaya. Oleh karena nika, apakah nasib itu termasuk karma? Nasib, takdir, kodrat. Nika bahasanya Nabi kodrat kunika, Nabi takdir kunika. Kalau dia ampura kalau salah, kodrat menika sudah merupakan anugerah beliau. Matahari terbit dari timur, terbenam dari barat. Hidup, mati, kodrat. Takdir hasil daripada sebuah perbuatan. Ya kan? Yang diraja seduk, apa dampaknya? Sakit, asam lambung, kumat. Seperti itu. Takdir hasil daripada perbuatan. Di mana perbuatan kita akan mencari kodrat itu sendiri. Iya. Nah, seperti itu. Oke? Itu bagian daripada nasib yang tidak jauh beda dengan takdir. Nasib beragam lacur. Iya, karena sinyak magae deh. Nasib enggak? Terus orang nasib beragam si lulus-lulus, ya karena Anda tidak buat skripsi. Ya, nasib beragam lacur karena sinyak magae deh. Coba magae, nasib kita ubah, takdir kita ubah, kodratnya itulah yang masuk dengan karma. Bojok berusaha, toh juga tidak membuahkan hasil yang baik, itu merupakan daripada karma lara yang harus kalian tanggung. Bagaimana caranya memfilter karma tersebut? Puasa, yasa, pekemitan. Ampun, paham? Oke, itu yang masuk dengan nasib. Oke. Nasib, takdir, dan kodrat. Dan ada yang demun alon. Usah kuninge, ogo-ogo apa wae, sakral dan kompan. Seperti yang dia katakan tadi, tomo sengadan. Sebelum kita berbicara sakral dan kompan, dek ada ular di punyan punyan mangga, pohon mangga. Ular nanti ada nih. Lipi apa dane? Lipi woh, buah-buahan. Padahal lipi itu dong. Dek, ada lipi, ada ular di beden sahabe. Lipi apa dane? Lipi sahab. Benar nggak? Tomo sengaja anak kandut. Namun tempat yang menyatakan bahwa itu legal atau tidak. Contoh, ogo-ogo ini kan adalah budaya, ya, di mana sebagai budaya penunjang untuk memeriahkan acara daripada pengukuhan nyepi tersebut. Sehingga ada ogo-ogo nyepi tetap jalan kok. Ingat dulu,
ya terinspirasi daripada budaya Nongdeng yang ada di Karangasem. Sing ada ogoh-ogoh, nyepi ini kan tetap jalan, Nanglo Merano ini tetap jalan, ngubu-ngubu ini kan tetap jalan. Adik-adik setiap sanikala ngerupuk nempak kentongan sing, mencaru di lebo sing, dong budak kala mau gede, ya kan? Itu ngubu-ngubu, ya menetralisir butalan kala pada dia dewa. Ogoh-ogoh sebagai salah satu implementasi perwujudan daripada maksud upacara tersebut. Apakah akan dilaksanakan sebelum sesudah terserah, itu regenerasi budaya. Yang menyatakan ogoh-ogoh itu sakral adalah ada upekara Banten. Pak, ogoh-ogoh itu sakral kan? Gantung. Ada upekara Banten kan? Ya, dan ada upekara Banten dan sakral ya. Ya, profan ya, sebagai salah satu media pertunjukan. Namun, tapi ketika ada upekara Banten berniaga, ya sakral ya. Apakah itu menyalahi aturan? Tidak. Maksud dan tujuannya napi untuk mentaksu supaya lebih berkarisma. Pak, setelah ogoh-ogoh bisa dibakar nggak? Boleh. Tapi kalau dia sebagai penjual ogoh-ogoh dia nggak bakar dengan api, yang perlina dengan air. Konsep bakti dan konsep apara bakti. Oke? Konsep Purwo Beneda. Ketika dia akan jual ogoh-ogoh lagi, perlina dengan air. Ya, ketika dia tidak akan mempergunakan mengganggu, sudah lusuh, sudah jelek, yang perlina dengan api, tergantung maksud tujuannya napi. Itulah fleksibilitas daripada agama Hindu itu sendiri. Tidak ada benar, tidak ada salah, tergantung kemanfaatan kita. Sakral dan profan. Oke, oleh karena itu, kalau itu dimaksud dengan sakral, apakah pas dilaksanakan Nanglung Pranom ada ogoh-ogoh itu sakral? Tidak. Tapi budaya yang disakralkan. Karena Banten, ampun, mendegan ding dan dia kan anu perkara budaya yang disakralkan supaya dia ikut dalam sebuah pertunjukan tersebut. Namun tidak ada ogoh-ogoh, tidak ada masalah. Tetapi ogoh-ogoh perlukah, wajibkah dilestarikan? Sangat. Terlebih salah satu dinasti pariwisata untuk menopang keberadaan Bali Puniki. Barong perlu dilestarikan, ogoh-ogoh perlu, ya kan? Pura perlu. Tujuannya napi untuk menopang, menjaga keberadaan Bali Puniki. Kalau budaya mereka tidak dijaga setelah warisan dan warisan tambang batubara ini hanya budaya yang kita miliki, budaya ini perlu tetap dijaga. Globalisasi, krisis keyakinan, akses kitab suci di sosmed, akeh sampun wenten. Napi dan wenten yang sosmed, napi wenten. Pertanyaan dia, adik-adik pernah mau mengklik itu? Napi Power Rangers atau film apa yang kalian klik? Pertanyaannya kan kembali kepada diri kita. Ya, kalau dia umpamakan niki bedarmo jak lihat smartphone darmo jak lihat sifat baik dan sifat buruk. Ketika kita bisa memanfaatkan teknologi smartphone ini, hebat kalian. Karena apapun dunia bisa kita lihat, kita tonton dalam hitungan detik dalam smartphone. Asal malah paket internet. Ya, niki darmo nih kebaikan. Di mana kita dipermudah sekarang, di instan sekarang. Wajar aku ini oleh apa ngidang oleh kidarno. Tapi ini akan menjadi lihat sifat buruk, lengah aksara ketika kita salah mengartikan daripada smartphone ini. Boleh nak sosmed klik bully dan lain sebagainya. Ini penglihatan. Karena suatu hal yang baik kalian salah menafsirkan, salah mempergunakan. Ya, segala sesuatu hal apapun ada di sini. Begawan kita ada di sini, ya majalah Playboy ada di sini, kulit hitam kata putih kata abu-abu ada di smartphone. Pertanyaannya sekarang, ya kan, kembali kepada kita sebagai generasi, ya apakah kita mau membuka diri untuk mempelajari hal tersebut? Kan seperti ini kok. Oleh karena itu kita perlu sebuah konsisten dalam menerapkan ajaran agama tersebut apapun itu. Tetapi ingat, agama itu adalah keyakinan, ketenangan batin. Tidak bisa kita salah gunakan. Contoh sederhana, niki agama Islam, niki agama Hindu, niki agama Kristen. Tujuannya napi jujur kesangkan para nomadi mencari Tuhan. Jalannya beda, tapi maksud dan tujuannya sama. Ketika maksud dan tujuannya jalannya berbeda, kita nggak usah membuli. Seperti yang dibilang oleh Bapak Direktur dari perwakilan Dirjen, penapi siwa taku, niti sastra dan lain sebagainya. Sastra itu jelas 1 tambah 1 sama dengan 2.
Tetapi sastra punika apakah bisa 100% diimplementasikan di desa adat Pekalongan? Belum tentu. Karena desa adat Pekalongan memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan adat budaya yang belum tentu sama dengan isi sastra tersebut. Alangkah bijaknya kita mensinergikan sastra dengan desa tersebut sehingga terjadi dia sebuah keharmonisan. Dan seperti itu. Oke, oleh karena itu dalam kesempatan ini bagaimana kita bisa memahami tentang makna globalisasi? Bagaimana kita memaknai tentang makna revitalisasi tersebut supaya harapannya kita tidak kehilangan jati diri. Ini yang slide kan foto-foto tentang Barong, Rande, ya Ogo, Banten dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk budaya. Salah satu bentuk budaya yang berusaha untuk disakralkan sebagai pertilime, perwujudan personifikasi daripada beliau. Ini bukan betara. Barong dan Rando itu bukan betara, tetapi perlingan, cerminan, lawat daripada ide betara. Karena manusia tidak bisa mencari Tuhan, dibuatkanlah simbol-simbol Tuhan untuk nabi, mempertegas, memperjelas, memperkuat, mempertebal keyakinan iraga. Tetapi ketika iraga ngidang degedeg, semua itu perlu. Ya, perlu karena niki sampun bisa menjalankan esensi daripada sifat Tuhan. Pun, penten yang kurang jelas. Terus, Suksmo, ya, pertanyaan dari Bapak Ibu dan adik-adik semua ya, karena waktu kita juga sudah finish ya sebenarnya ya. Jadi luar biasa sekali penjelasan beliau. Saya mohon izin untuk menyimpulkan ya, kayak sudah kita bahas tadi ya. Jadi intinya digitalisasi, globalisasi itu bukan hambatan, tapi di mana kita bisa untuk menguatkan sebenarnya. Jadi revitalisasi itu adalah proses ya yang harus sinergi ya, bareng-bareng kita lakukan ya. Tentu di semua ada yang paling penting di sini adalah kata kuncinya adik-adik bisa membedakan mana agama, mana budaya dan mana adat. Itu dia. Jadi dari sana nanti adik-adik bisa, oh saya harusnya seperti ini tanpa mengurangi esensinya, seperti itu gitu Pak Kumang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menjaga kemuliaan beliau dan menjaga kesucian beliau. Jadi intinya adalah nyawiji mering saya dan insun kita sebenarnya di diri sendiri. Ada yang mau ditambahkan Pak Kumang? Ya, sedikit mataran sudah diakhiri dari semua para rekan, para sahabat semua. Mohon maaf, pasti dalam penyampaian tadi banyak kesalahan. Namun bagaimana kita bisa memahami, mengerti tentang arti makna budaya agama itu sendiri, supaya harapannya kita sebagai generasi penerus tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan. Jangan sampai kita menghakimi, oh dok boleh, begini nih benar, dok benar, nih boleh, nggak ada seperti itu. Bagaimana kita bisa bijak bahwa tetua kita menyatakan di benar ada boleh, di boleh ada benar. Tapi di benar ada salah, di salah pun ada benar. Contoh satu, lipi woh unika. Yang kedua, rande barong yang ada di pura sakral nggak? Tengat sih, tengat sakral, dipijak. Nah turunin barongnya rande, ambil tedung, ambil pajak, ceret, tegahan pajak, ajak rande. Pajak pun itu di Pasupati nak? Ada nak Pasupati pajak? Ada, enten? Hah? Barongnya Pasupati nak? Melingih di pura. Tedon barong nih kalmintar ya nih, ceret itu pajak mundur. Ada, saya nak Pasupati pajak. Pajaknya bisa dipowara ngoyong, bisa beden balik ngoyong, tapi tegah pajak jarang dawe. Cen benar aja boleh. Cen tengatkan sing tengatkan. Ya kan? Oleh karena itu generasi muda harus bijak dalam melakukan segala sesuatu hal apapun, apalagi berbicara tentang masalah keyakinan. Mensing teman siap iki untuk melihat sesuatu yang baik, mendengarkan yang baik, berbicara yang baik. Ampun, yen marah
gedeg berarti Anda adalah barong ngajak randel. Ingat ya, ingat tak asal marah aja ih cara barong lain. Asal uyuk dia cara randel, cantikmu hilang, moga-moga milik lihat lah ya. Oke, oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga warisan adat dan budaya kita supaya ada yang menjadi harapan kita pas Tenggara semua bisa kelakon harmonis. Oke, suksema om santi santi santi. Oke, kita sudah di puncak acara. Waktu saya persilakan kepada pembawa acara, silakan. Kepada moderator dan narasumber berdua, diharapkan agar tetap berada di atas panggung karena acara akan dilanjutkan dengan penyiraman kenang-kenangan.